Balik lagi di Balai Saba. Sobat Saba, ini kebetulan kemarin baru chicken ya. Jadi ini baru umur 1 hari. Ada beberapa sobat Saba yang sempat nanyain ya, baik DM lewat Instagram, banyak kan DM lewat Instagram. Mungkin bagi sobat Saba yang benar-benar belum tahu teknis kemitraan itu seperti apa. Jadi ini mumpung lagi senggang, saya coba spill sedikit-sedikit. Ikut kemitraan sebenarnya simple saja sih ya, mudah saja. Jadi yang jelas kemitraan itu adalah usaha kerjasama antara peternak plasma dengan perusahaan inti. Perusahaan inti itu ada banyak banget di Indonesia, baik yang perusahaan perorangan maupun yang perusahaan skalanya itu pabrikan. Banyak ya, perusahaan-perusahaan besar itu banyak, maupun yang perorangan yang sudah besar sudah banyak. Nanti sobat-sobat di kota manapun itu rata-rata itu ada kemitraan di pemeliharaan ayam broiler seperti ini. Kalau sobat Saba ada yang tertarik, berminat, kan pertanyaannya bagaimana sih caranya, kan gitu. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah kewajiban peternak, yang kedua nanti itu kewajiban inti. Sekarang yang pertama dulu, kewajiban peternak dulu. Peternak ketika dia ingin menjadi plasma dari sebuah perusahaan kemitraan, itu paling tidak punya kewajiban, kalau nggak salah 3 hal lah ya. Yang pertama itu si peternak ini harus menyiapkan kandang yang layak dan menyiapkan operasional. Nah, menyiapkan kandang yang layak yang seperti apa sih? Kandang yang layak ya kandang yang memenuhi kaidah pemeliharaan ayam pedaging. Kalau saat ini ya sistemnya sistem closed house ya. Variasi, kalau closed house itu kan sebuah sistem ya, jadi tidak terpaku harus populasi besar atau populasi kecil. Populasi kecil pun bisa, banyak closed house tidak lengkap ya. Contoh closed house kecil populasi 2000, 5000 itu banyak, dengan peralatan mungkin tempat pakannya masih gantung, belum otomatis seperti ini ya. Tapi is okay, nggak ada masalah. Yang penting itu sudah closed house, ada exhaust fan, tertutup rapat, insulasi sempurna, kemudian ada inlet gitu. Itu sudah disebut closed house. Nanti ketika calon peternak si mau menjadi plasma ini, si peternak ini nanti akan didatangi oleh pihak inti ketika dia mengajukan diri untuk menjadi peternak plasma. Nanti pihak inti akan datang ke kandang. Pihak inti itu nanti akan melakukan audit kandang, tanda kutip audit kandang ya, sebenarnya checklist kandang ini kira-kira layak nggak sih gitu. Luasannya berapa, peralatannya cukup apa enggak, tempat pakannya itu ada berapa, nanti karena dihitung rasio ya, satu tempat pakan untuk berapa ekor gitu. Terus tempat minumnya pakai apa, misalkan pakai nipel kayak gini, satu buah nipel itu untuk berapa ekor, itu dihitung biasanya. Pemanasnya ada berapa, terus lain-lain ya yang terkait dengan kandang itu nanti akan dicek, akan di cross check, termasuk kipasnya ada berapa, cukup enggak untuk populasi yang diajukan gitu ya. Nanti akan di cross check oleh pihak inti. Nah, kalau sudah di cross check dan ternyata istilahnya mumpuni, itu nanti memenuhi syarat yang pertama lah gitu ya. Nah, terus setelah itu apa kewajiban peternak yang berikutnya itu dia menyiapkan operasional. Operasional itu apa saja sih? Operasional itu ya ada beberapa ya operasional ya. Yang pertama adalah tenaga kerja otomatis sih. Kalau nggak ada yang kerja gimana itu. Tapi kalau peternak itu kan ada yang diurus sendiri, ada yang dipekerjakan orang gitu ya, tergantung populasinya. Tapi kalau misalkan mempekerjakan orang ya berarti harus disiapkan upah tenaga kerjanya. Itu termasuk bagian dari operasional. Yang kedua adalah pemanas, bahan bakar pemanas. Yang bagus ya umumnya saat ini kita pakai LPG ya, karena
pemanas itu sebenarnya variasinya tinggi. Ada yang pakai infrasonik, ada yang pakai pemanas heater yang LPG, ada yang pakai arang batu bara. Di lapangan itu variasinya banyak. Tapi kalau kita rekomendasi antara yang infrasonik atau yang LPG, pemanas LPG gitu ya. Itu yang kedua, operasional kedua itu pemanas. Operasional ketiga apa? Ini nih, di bawah koran ini ada sekam. Sekam itu kalau di peternakan namanya litter, ya, alas atau media untuk hidupnya si ayam. Jadi kita harus menyiapkan sekam dari mulai ayam masuk itu dipakai nyampe ayam panen nanti, terus disiapkan jumlahnya gitu. Terus tadi tenaga kerja, kemudian pemanas, kemudian sekam. Operasional berikutnya apa? Ya pelengkapnya, kayak misalkan nih air itu harus tersedia, kemudian listrik harus ada, kemudian apalagi upah-upah ya, contoh upah bongkar muat, upah cuci kandang dan lain-lain, upah panen itu harus disiapkan. Rata-rata itu kalau proses full otomatis kayak gini, total operasional itu per ekor ya kisaran di 2.400 sampai 2.700 lah. Variasinya di situ itu, per ekor ya. Jadi kalau punya ayam 10.000 ya berarti anggap rata-rata 2.500 itu ya. 10.000 berarti 25 juta mungkin ya. 2.500 kalikan 10.000. Contohnya seperti itu. Kalau ternyata populasinya punya 40.000 ya tinggal kalikan aja 2.500 kali 40.000 berapa. Nah, itu operasional yang harus disiapkan. Syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya itu si peternak harus menandatangani SPK, surat perjanjian kerjasama. Nah, nanti di situ ada pasal-pasal tuh perjanjian kerjasamanya antara pihak inti dan pihak plasmanya. Disepakati oleh kedua belah pihak inti atau pihak pertama, pihak kedua itu dari peternak, kalau nggak salah seperti itu. Nanti setelah disepakati, dibaca bareng-bareng, dipelajari, dipahami, baru ditandatangani. Kalau sudah tanda tangan berarti kedua belah pihak sudah sepakat melakukan kerjasama. Setelah sepakat melakukan kerjasama, biasanya muncul kontrak kerjasamanya, kontrak kerjasama atau biasa orang sebut KSP gitu ya, atau kontrak kemitraan. Itu di situ tercantum harga sapronak dan harga ayam yang nanti mau dipanen. Contohnya ya, harga DOC-nya ini, DOC anak ayam ya, day old chick anak ayam, itu harganya berapa. Terus pakan itu kan dibagi menjadi 3 ya, pakan pre-starter, pakan starter, pakan finisher. Kalau menurut SNI itu pakan pre-starter itu 0 sampai 7 hari. Kalau pakan starter itu 7 sampai 21. Nah, yang disebut pakan finisher itu 22 sampai panen. Itu menurut SNI ya. Ini setiap jenis pakan ini nanti harganya beda-beda itu di kontrak tuh. Tapi ada angkanya di situ tercantum. Nah, ada harga DOC, ada harga pakan, ada harga OVK. Obat-obatan, vaksin dan bahan-bahan kimia seperti desinfektan itu ada di situ, kontraknya juga. Tidak kurang lagi adalah kontrak dagingnya gitu. Jadi kelebihan dari kemitraan ini kan ada kontrak daging. Jadi pada saat nanti dipanen itu sudah ada harganya nanti. Kalau itu per bobot, per ukuran itu ada harganya masing-masing. Contoh kayak saya mau panen bobot penjarangan 0,8 atau 8 on sampai 1 kilo, harganya sekian, itu ada. Nanti ada panen bobot 1,8 kilo gitu ya, harganya sekian ada. Nanti mau panen raya bobot 2 kilo, harganya sekian ada. Itu nanti ada harganya masing-masing setiap ukuran gitu. Itu nanti tertuang di dalam kontrak kerjasama. Kemudian setelah tertuang di kontrak kerjasama seperti itu juga ada hal-hal lain. Contoh sederhana nih, peternak nggak boleh menjual ayam atau sapronak selama pemeliharaan ke pihak lain, itu nggak boleh itu. Dan lain-lain, kalau kondisi ayam sakit, harganya kayak apa itu ada, itu tercantum di situ. Juga tercantum kadang bonus pemeliharaan ya, kalau performnya masuk bagus ayamnya
konversi pakannya bagus, itu biasanya dapat bonus. Atau kematiannya rendah, itu biasanya dapat bonus. Nah, bonus-bonus itu tercantum di dalam harga kontrak. Menariknya lagi, rata-rata kemitraan itu ada bonus selisih harga pasar. Misal nih ya, kontraknya 19.000, ternyata harga pasarnya 22.000, kan selisih 3.000 itu. Nanti ada keterangan di kontrak tersebut, selisih harga pasar peternak dapat 30% misalkan. Berarti pendapatan peternak itu naik apa, ditambah lagi 30% dari selisihnya. Selisihnya ini kan 3.000, tapi nanti ada kesepakatan misalkan selisih harga pasar dipotong 500, nanti 30% kali selisihnya tadi. Itu variasinya tinggi kalau di kontrak kemitraan. Tiap perusahaan punya aturan main sendiri-sendiri. Nanti tertuang di dalam kontrak kemitraannya. Nah, kontrak kemitraan itu lagi-lagi disepakati oleh kedua pihak, baik peternak maupun, kan inti yang menyodorkan, nanti peternak menyepakati, dia tanda tangan. Nah, itu kewajiban kedua. Kewajiban ketiga dari peternak apa? Nah, kewajiban ketiga dari peternak adalah memberikan jaminan ke inti, gitu. Kalau contoh ya, kalau di bank kan semacam kayak apa namanya, pinjam uang, ada kolateralnya gitu, entah sertifikat, entah apa gitu. Tapi kalau di kerjasama kemitraan ini biasanya pihak peternak itu memberikan jaminan berupa uang cash kalau rata-rata sekarang ya. Tapi dulu, kalau yang zaman dulu itu ada sertifikat dan sertifikat rumah, sertifikat tanah gitu, atau BPKB mobil. Kalau yang sekarang rata-rata uang cash senilai sekian rupiah. Itu kurang lebih 3 kewajiban dari si peternak gitu ya. Nah, kok ada harga kontrak gimana sih? Nah, ini keunggulan sistem kemitraan. Kemitraan itu kan ada harga kontrak, artinya peternak hanya berkewajiban memelihara ayam sebaik mungkin performanya. Nanti pas panen itu harganya sudah harga kontrak. Nah, kalau di luar nih, di pasar fluktuasinya tinggi, kayak kemarin ya, sempat harga jatuh sampai ke arah misalkan 16.000, 15.000, padahal HPP-nya mungkin di 18-19 gitu ya. Itu peternak nggak rugi, karena peternak walaupun harga di pasarnya jatuh luar biasa, harga live bird-nya, harga ayam hidupnya, tapi peternak tetap dibayar sesuai harga kesepakatan di awal, harga kontrak tadi. Jadi selama ayamnya bagus, harusnya peternak itu mendapatkan untung. Tapi lagi-lagi nanti, satu hal lagi, perhitungan untungnya gimana sih? Itu kan jadi pertanyaan tuh. Jadi perhitungan untungnya itu, misalkan nih ya, kan peternak sudah menyiapkan semua, sudah ada yang kesama, ada kontrak segala macam, udah oke. Dia memelihara, nanti dihitung pada saat closing ya, peternak dikirim DOC berapa, harganya berapa, dikirim pakan berapa, harganya berapa, dikirim OVK berapa, harganya berapa. Itu nanti kan sebagai modal ya, modalnya berapa. Ketika panen itu menghasilkan berapa ton, kalikan harga kontrak, kan ketemu daging, harga apa, harga jual. Nah, itu pendapatan peternak adalah selisih dari harga jual itu dikurangi modal tadi. Selisihnya itu adalah hak peternak atau pendapatan peternak. Tapi itu masih pendapatan kotor untuk peternak. Kenapa? Karena selisihnya tadi itu harus dipotong lagi biaya operasional yang dikeluarkan oleh peternak di awal. Nah, nanti sisanya adalah pendapatan bersih si peternak itu tadi. Oke? Nah, saya tak lihat ayam dulu. Yuk lanjut.